Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Sulaiman, melanjutkan bedah film JKDN. Apa itu JKDN? Jejak Khilafah di Nusantara. Ini yang part kedua. Oke, kayaknya bersama tambah saya, menarik ini. Iya, bersama saya masih dengan Mas Aziz selaku penikmat sejarah, tidak asing lagi dari Kota Klaten. Pastikan teman-teman link YouTube-nya Klaten Berdakwah, like, komen, subscribe tentunya, dan share jika kemudian konten-konten dari kami bermanfaat bagi khususnya kaum muslimin. Monggo, dilanjutkan lagi, kita nonton film Jejak Khilafah di Nusantara. Ya, kita lanjut nonton filmnya. Terdapat 3 orang Bani Abbasiyah yang diketahui dimakamkan di Aceh, yakni yang pertama Sodrul Akabir Abdullah bin Muhammad Al-Abbasi, keturunan Khalifah Al-Mustaunsir Billah. Kedua, istrinya Siti Rahiman binti Malikul Mu'azzam, dan ketiga, anaknya Sodrul Akabir Yusuf bin Abdullah Al-Abbasi. Mereka bertiga dimakamkan di kompleks yang sama. Yang paling monumental, yang paling besar di sini kita lihat adalah seorang tokoh yang memiliki predikat As-Sadr Al-Kabir ataupun pengawal para pembesar yang derajatnya mungkin setingkat dengan Perdana Menteri. Beliau bernama Abdullah bin Muhammad bin Abdul Qadir bin Abdul Aziz bin Al-Mansur Abi Ja'far Al-Abbasi, yang mana genetika beliau yang daripada Al-Mansur ini sendiri, yang merupakan kakek buyut daripada Abdullah ini, adalah seorang khalifah dari Bani Abbasiyah. Bani Abbas ini yang terkubur di Aceh, ya, Lok Sumawe ini, ayahnya ini, ya, Muhammad bin Abdul Qadir, ternyata dia itu dicatat oleh Ibnu Battuta, ya, dicatat oleh Ibnu Battuta dalam rihlahnya kitab Tuhfatun Nazar, ya. Nah, dia itu ayahnya Abdullah bin Muhammad Sodrul Akabir yang di Pasai itu menjadi gubernur, ya, menjadi gubernur di mana? Di daerah India, gitu, dicatat oleh Ibnu Battuta, gitu, ya. Dan Ibnu Battuta mencatat sultan-sultan di India itu begitu hormat, ya, begitu taat, dan mereka itu memuliakan keturunan Khalifah Abbasiyah ini, ya, keturunan Khalifah Al-Mustansir Billah, begitu. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya apa? Sultan-sultan India itu begitu memuliakan, dan mereka itu dalam satu riwayat lain juga membaiat Khalifah Abbasiyah yang ada di Mesir. Sementara sultan-sultan di India, ya, Kesultanan Islam di India itu punya hubungan erat dengan Samudra Pasai, begitu. Nah, di sini kita bisa menduga kuat bahwasanya Samudra Pasai itu juga berbaiat kepada Khalifah Abbasiyah. Samudra Pasai pada masa itu berbaiat kepada dinasti sebelum Utsmaniyah berkuasa, yaitu kita menduga dan meyakini hal tersebut sesuai fakta-fakta yang kita temukan di lapangan, bahwa Madinatul Sumatera ataupun Jaziratul Jawi, Samudra Pasai itu berbaiat langsung kepada dinasti Abbasiyah. Sultan Zainal Abidin bin Ahmad bin Malikus Zahir bin Malikus Saleh, penguasa Pasai di masa Sodrul Akabir Abdullah Al-Abbasi hidup, menyatakan baiatnya kepada Khalifah Al-Mutawakkil 'alallah di Kairo di awal abad ke-15. Begitu pula sebelumnya, Sultan Muhammad bin Tughluk di Delhi, diikuti oleh Sultan Jalaluddin Muhammad dari dinasti Raja Ganesh di Bengali, dan penguasa dari dinasti Utsmaniyah di Turki, Sultan Bayazid pertama. Seluruh sultan di dunia Islam menyatakan baiatnya kepada Khilafah Abbasiyah semenjak gelombang badai Mongol berhasil dihentikan oleh pahlawan-pahlawan Mamluk. Pusat Khilafah Abbasiyah kini berpindah ke Kairo, Mesir, dan menjadi magnet kaum muslimin global. Dari pusat khilafah inilah dakwah Islam mulai bangkit kembali dan menggencarkan aktivitasnya
dengan mengirim berbagai juru dakwah ke seluruh penjuru alam. Dengan samudera pasai yang mendaulatkan dirinya sebagai Nah, kalau ini periode setelah Sriwijaya. Nah, ini udah di Nusantara sudah ada nih Kesultanan Islam. Jadi yang di Aceh di Samudra Pasai. Jadi sudah punya kerajaan, sudah punya kesultanan. Nah, inilah nanti yang membedakan antara Sumatera dengan Jawa misalnya. Itu nanti berbeda. Dari sisi Tentang bagaimana masuknya Islam ke Nusantara. Nah, tadi kan kita bicara tentang Raja Sriwijaya yang kemudian dikudeta itu ya. Dikudeta oleh Wangsa Sailendra pada waktu itu yang bekerja sama dengan dinasti Tang dari Tiongkok. Karena istilahnya tidak rela apabila Raja Sri Indrawarman ini masuk Islam, dan tentunya kiblatnya kan otomatis ke kekhilafan Islam. Namanya dinasti Tang merasa terganggu, makanya dikudeta. Nah, setelah Raja Sri Indrawarman itu dikudeta, itu dakwah Islam itu redup. Jadi istilahnya tidak berkembang karena rajanya sudah pada waktu meninggal itu. Nah, akhirnya di periode selanjutnya itu Samudra Pasai. Tapi sebelum periode Samudra Pasai itu ada sebenarnya, yaitu teori Hadramaut. Nah, ini yang kan belum terkenal. Tapi yang selama ini tidak banyak dikenal. Kan nama dari Yaman. Iya kan? Ya, dari Yaman. Jadi ceritanya itu ini ada habaib. Jadi zuriatnya Rasulullah, keturunan dari jalur Husain. Nah, ya namanya Ahmad bin Isa al-Muhajir. Nah, Ahmad bin Isa kenapa dijuluki al-Muhajir? Karena beliau ini berhijrah pada waktu itu dari Basrah, di Irak. Nah, karena di Basrah ini dulu terjadi ya kemelut politik lah, kemudian muncul Syiah dan segala macam sekte-sekte yang sesat gitu ya. Karena Syiah Rafidah itu yang berbeda dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kemudian Ahmad bin Isa al-Muhajir ini kemudian ingin menyelamatkan anak keturunannya. Karena ya seperti sekarang ya, kalau Syiah itu kan istilahnya ya takutnya nanti anak keturunannya itu dimanfaatkan gitu loh oleh kelompok-kelompok tersebut. Akhirnya beliau berhijrah pertama ke Madinah, ke Mekah, dan terakhir di Hadramaut itu di Yaman. Hadramaut itu bukan nama orang ya, tapi kan Hadramaut itu nama daerah di Yaman. Di daerah Yaman. Atau saya yang salah dengar ya? Di Hadramaut. Nah, kemudian karena di Hadramaut ini kan melihat bahwa dari sumber daya itu tidak bisa ya mungkin tidak kurang prospek istilahnya, karena kan di situ padang pasir itu ya, gurun itu. Karena untuk anak keturunannya ini tidak mencukupi dari sumber daya untuk penghidupannya. Kemudian beliau berpikir untuk melakukan diaspora. Jadi dari Hadramaut ini nanti banyak yang berhijrah. Jadi mengikuti rute jalur perdagangan tadi. Jadi ada yang ke Gujarat di India, kemudian bahkan ada yang sampai ke Samudra Pasai tadi. Kemudian sampai ke Champa di Vietnam, dulu kan Kesultanan Islam juga. Ini hampir sama masanya dengan Samudra Pasai itu. Nah, kemudian dari keturunannya ini itu menyebar sampai ke Nusantara ini, bahkan sampai di Al-Qadiri, di Pontianak Kesultanan juga, kemudian di Siak di Riau.
kemudian sampai ke mana? Ada yang sampai ke Bima. Pokoknya sampai kemana-mana itu. Bima itu NTT ya? Di Bima NTB. NTT. Nusa Tenggara Barat. Bahkan yang terakhir itu di Jawa itu Keraton Mataram, Keraton Jogja itu ada, tapi dari jalur ibu ya. Dari jalur ibu masih keturunan Ba'alawi. Nah itu nanti yang dari Ahmad bin Isa ini itu yang terkenal dengan Alawiyin, para Alawiyin ini. Jadi Alawiyin ya keturunannya Ahmad bin Isa itu tadi. Nah karena mereka itu kan orang Arab, ya secara fisik apalagi dia masih dzurriyyatnya Rasulullah itu kan ganteng-ganteng gitu ya. Kemudian dari mereka juga terkenal sebagai ulama gitu. Nah nanti ini yang membantu penyebaran Islam di Nusantara juga, karena dari keturunan mereka tuh banyak yang diambil sebagai menantu oleh raja-raja di Nusantara gitu. Makanya kayak tadi di Pontianak, di Riau, kemudian sampai ke Jawa itu di Bima itu masih keturunan-keturunan Alawiyin tadi. Nah itu yang ikut, bahkan Wali Songo itu juga kebanyakan keturunannya dari terah Alawiyin tadi. Wajah-wajahnya masih keturunan dzurriyyatnya Rasulullah tadi. Nah kembali ke filmnya tadi. Nah kemudian tadi udah sampai ke Samudra Pasai. Nah kalau kita lihat ya corak dari kerajaan Samudra Pasai ini kan keberadaannya itu tidak bisa dilepaskan dari kondisi perpolitikan pada waktu itu. Jadi dulu itu ada beberapa kekuatan politik ya. Yang pertama di Eropa, kemudian tentunya kekhilafan Islam ya yang pada waktu itu sudah beralih ke dinasti Abbasiyah. Kemudian yang ketiga Mongol. Nah Mongol ini yang berhasil menghancurkan Baghdad pada waktu itu. Itu dinasti Abbasiyah hancur di Baghdad. Nah makanya tadi mereka berdiaspora sampai ke Samudra Pasai. Nah keberadaan Samudra Pasai ini karena pada waktu itu khilafah Islam itu pindah ya dari Damaskus karena dari Baghdad karena sudah dihancurkan, kemudian oleh dinasti Mamluk ya yang ada di Kairo Mesir itu dipindah ke Kairo. Nah, ini masih walaupun secara kekuatan yang memegang sebenarnya dinasti Mamluk, tapi khalifahnya masih dari Bani Abbasiyah. Nah kesultanan yang tadi saya sebutkan sebagai jalur perdagangan, nah ini itu kan istilahnya apa ya, jalur perdagangan kan rute yang sangat strategis gitu. Nah karena khalifah Islam itu pada waktu itu harus berhadapan dengan tentara salib, karena habis itu kan masih ada perang salib itu pada waktu itu. Kemudian dari Mongol. Nah untuk membiayai itu kan kebanyakan dari jalur perdagangan tadi. Jadi mereka mengangkut rempah-rempah dari Nusantara, dari Maluku, dari Ternate. Yang selama ini dikenal ngambil menjajah, ngambilnya rempah-rempah. Iya, karena pada waktu itu kalau kita mikir sekarang ya nggak nyambung. Tapi pada waktu itu harga rempah-rempah itu luar biasa, bahkan apalagi diekspor kan? Iya, kan gitu. Jadi diibaratkan itu 1 gram lada itu harganya itu sama dengan 2 gram emas. Itu memang nilai segitu ya? Iya, nilainya segitu karena itu luar biasa. Apa? Untuk kesehatan atau kenapa bisa mahal gitu? Kan teori harga itu kan dipengaruhi permintaan. Ya, bukan gitu ya? Ya memang permintaannya itu kebanyakan kan dari Eropa, jadi makanya nanti dan adanya cuma di Nusantara. Iya, rempah-rempah itu adanya di Nusantara itu. Gemah ripah loh Jinawi tadi ya, Indonesia. Jadi lempar tongkat jadi tumbuh pohon. Tanaman. Nah, kalau sono kan lempar tanaman jadi tongkat. Kebalik ya. Iya. Jadi sangat nilainya kan sangat mahal. Jadi perdagangan itu kan sangat strategis. Nah,
kesultanan-kesultanan yang berdiri khususnya Samudra Pasai itu kan jalur perdagangan sangat strategis karena itu ada Selat Malaka itu. Yang kalau orang Eropa, orang Arab mau ke Cina itu lewatnya situ. Jadi Samudra Pasai ini tempat transit biasanya. Karena kalau dulu kan masih kapalnya kan kapal layar yang mengandalkan cuaca, terutama khususnya angin ya. Jadi kalau anginnya lagi pas musim angin untuk menggerakkan kapal, mereka berangkat. Tapi kalau enggak kan mereka berhenti di pelabuhan. Makanya biasanya nunggunya itu enggak sehari 2 hari, tapi sampai bisa berbulan-bulan. Nah makanya Samudra Pasai punya posisi yang sangat strategis. Karena sebagai tempat transit. Nah, karena tempat transit biasanya ya yang orang Islam itu pada berdakwah di situ, bikin pengajian. Gitu, ya, strategis dari sisi ngumpulnya banyak orang tadi dimanfaatkan untuk menyampaikan Islam. Sebagai jalur perdagangan itu sangat strategis, tapi sebagai jalur dakwah itu juga sangat strategis. Karena ngumpulnya banyak orang, transit tadi kan. Pendekatannya keren banget teman-temannya. Jadi mendakwahkan itu memang nggak hanya sebatas ngajak kebaikan, tapi butuh strategi. Butuh timing yang pas, butuh kondisi-kondisi yang memang memungkinkan. Nah makanya ketika Samudra Pasai itu rajanya itu sudah diislamkan kan tambah strategis lagi gitu. Nah karena rajanya sudah diislamkan, ketika sudah diislamkan makanya posisi-posisi itu sebagai karena itu jalur perdagangan, maka itu sebagai dibuat semacam pangkalan militer gitu. Ya untuk untuk mengamankan rute perdagangan tersebut. Nah makanya coraknya ini kan corak kalau sekarang ya coraknya kalau saya menyebut kerajaan jihad gitu. Karena untuk menangkal atau untuk mengamankan jalur perdagangan yang dipakai hasilnya itu untuk bekal berjihad menghadapi Mongol dan juga tentara salib dari Eropa gitu. Ya, makanya punya posisi yang sangat strategis itu. Tapi corak kerajaan ini juga punya bukan kelemahan tapi punya kekurangan. Jadi di jalur di laut mereka bisa berjaya, bisa kuat ya. Tapi di darat dakwah Islam ini kurang. Malah kurang, makanya nanti ketika Ibnu Battuta itu singgah di Samudra Pasai, beliau kan mencatat itu. Ya, teman-teman tahu nggak siapa tuh Ibnu Battuta? Kasih tahu. Nah Ibnu Battuta ini ya kalau sekarang traveler ya. Jadi kalau lihat backpacker itu, jadi petualang gitu. Yang sering jalan-jalan itu namanya Ibnu Battuta sampai ke ini kan. Kalau ke seluruh dunia itu. Tapi anak-anak sekolah itu ngertinya orang Barat itu siapa? Marco Polo, Vasco da Gama kan itu kan ya. Yang dikenalkan kan itu. Padahal ilmuwan Muslim yang terkenal traveler atau sering jalan-jalan, nggak cuma jalan-jalan teman-teman, tapi dia mengambil hikmah, dia mendapatkan kekayaan wawasan informasi luar biasa ya. Ini dan lebih luas lagi kan dibanding. Nah karena dari catatan Ibnu Battuta inilah nanti apa yang disebut sebagai Wali Songo ini hadir di Jawa. Nah ketika beliau singgah di Samudra Pasai, beliau kan ya mencatat lah segala macam. Itu sudah ramai itu. Jadi ya umat Islam sudah sangat ramai. Nah tapi ketika Ibnu Battuta ini melakukan perjalanan ke timur, ya ke timur ya kita di Jawa, ya? Di Pulau Jawa ini beliau singgah di pelabuhan-pelabuhan pantai utara Jawa, misalnya di mana? Mungkin di Banten, Sunda Kelapa, kemudian di Cirebon, kemudian di Jepara, kemudian di Gresik. Nah pada waktu itu kan ada imperium besar itu di Jawa, yaitu Majapahit. Nah Majapahit ini kan masih Hindu Buddha, belum kerajaan Islam. Ke animisme, dinamisme gitu ya. Hindu Buddha, animisme, dinamisme beda lagi. Nah, tapi bercorak Hindu Buddha. Nah ketika
apa namanya, Ibnu Battuta ini pulang, ya beliau mencatat. Nah, Ibnu Battuta ini bahkan konon ya, saya ini belum nemu apa sumber tulisannya ini benar apa enggak, itu sampai ke Papua, bisa sampai ke Papua, makanya ujung sana ya. Sampai ujung timur nih. Jadi sampai ke Papua, kemudian di sana beliau mendapati ternyata banyak yang masih telanjang, belum pakai pakaian. Padahal itu di masa penduduk itu, asli Papua. Jelas-jelas yang ya kan belum lama, misal yang terkenal Ustadz Papua kan Ustadz Fadlan. Itu aja waktu di masa beliau aja masih banyak ya, apalagi dulu. Ya. Nah, padahal beliau kan seorang Muslim ya yang ya antara stres ya. Makanya beliau itu sampai berteriak Urian itu. Apa tuh? Urian. Jadi kalau di bahasa Arab itu telanjang. Oh, telanjang gitu. Nah, makanya kan dinamai apa Irian. Nah, itu dari kata Urian itu. Ya ini teori ya. Ya bisa benar, bisa salah, tapi bisa juga benar gitu. Karena sumber sejarahnya belum apa namanya? Belum terbukti, belum ada yang menemukan, tapi realitas bahwasanya telanjang itu ya. Iya, tapi nanti ketika Gus Dur ya, almarhum Gus Dur ini menjadi presiden, kan berganti nama tuh dari Irian ke Papua. Nah, orang-orang Papua kan bertemu dengan Gus Dur, namanya itu diganti. Karena beliau ngerti apa syaratnya. Karena beliau ngerti sejarahnya. Nah, mungkin beliau juga tahu tentang sejarah tentang itu gitu. Kenapa kok dinamai Irian ya kan? Karena dari asal makanya beliau ketika ditanya, loh kok kenapa ganti nama dari Irian ke Papua? Ya karena Irian itu artinya jelek, artinya itu telanjang gitu. Berarti beliau kan sebagai beliau memang cerdas. Beliau tahu itu loh sejarahnya. Ya itu bisa terkonfirmasi tentang kata Urian atau Irian itu. Dan bisa jadi memang udah ngerti sejarahnya dulu. Iya. Ya kemungkinan kata Irian itu dari orang-orang Arab gitu. Yang apa namanya dulu pernah ke Papua gitu. Salah satunya tadi Ibnu Battuta itu. Terus sampai mana tadi? Samudra Pasai. Nah, kemudian dari Ibnu Battuta inilah nanti ya ini teori lagi ya tentang setelah Samudra Pasai, karena coraknya jihad di laut mereka berjaya, tapi di daratan dakwanya belum terlalu maksimal. Nah, nanti dari catatan Ibnu Battuta ini beliau berkesimpulan bahwa di ujung dunia di timur itu ada daerah sebenarnya Islamnya sudah banyak ya di Samudra Pasai tadi. Itu masih Samudra Pasai. Tapi semakin ke timur itu apa namanya Islamnya semakin sedikit dan tantangan dakwahnya pasti itu semakin besar. Ya. Nah, tapi kemudian Ibnu Battuta kan pulang ke Maroko karena aslinya Maroko. Kemudian kan dulu itu perjalanan kayak gitu tuh berarti nggak mungkin kan pesawat. Ya lewat ikut jalur-jalur kapal itu, kapal perdagangan. Jadi kalau kapal itu sudah sejak zaman dulu ya? Iya. Kalau keren-keren loh ya. Ya kalau Nusantara itu bahkan lebih jauh lagi semenjak zaman Nabi Musa malah. Yaitu nanti kita bahas lagi. Okay. Nah, ketika beliau wafat, beliau kan punya catatan itu. Nah, catatan itu. Jadi nggak cuma traveler, tapi dicatat juga ya. Tidak hanya dicatat di pikiran, tapi dicatat juga ya. Di sebuah kitab itu. Nah, itu kemudian catatan itu, bukunya Rihlahnya Ibnu Battuta ini sampai ke tangan Sultan Maroko. Nah, oleh Sultan dari Maroko ini kemudian dihadiahkan kepada Sultan Muhammad yang ada di Anatolia, yang sekarang Turki Utsmani. Nah, makanya kan teorinya kan
Wali Songo itu utusan dari Sultan Muhammad I dari Turki Utsmani. Ibnu Battuta tadi itu sebenarnya cikal bakal nanti munculnya Wali Songo tadi ya? Iya, ya dari catatan-catatan itu. Nah, tapi kan banyak yang membantah, loh nggak mungkin Ibnu Battuta itu meninggal, Sultan Muhammad I itu belum lahir. Ya, nggak mungkin ya? Nah, dari tahun kan tidak mungkin. Tapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Karena memang Sultan Muhammad belum lahir ketika Ibnu Battuta meninggal. Tetapi Ibnu Battuta ini kan meninggalkan catatan. Nah, catatan atau bukunya itu sampai ke tangan Sultan Muhammad I ini. Nah, setelah melihat catatan-catatan tersebut, khususnya tentang Nusantara ini, makanya beliau berinisiatif untuk mengirim para ulama. Nah, ini ceritanya sebenarnya panjang ya. Nah, nantilah yang ini Sultan Muhammad ini berkirim surat kepada penguasa-penguasa umat Islam juga, ke kesultanan-kesultanan yang ada di Timur Tengah. Ada yang di Maroko tadi, kemudian di Mesir, kemudian di Damaskus. Ya, pokoknya sultan-sultan itu untuk mengirimkan mu'alim ya, ulama-ulama terbaik untuk dikirim ke Nusantara, khususnya tanah Jawa ini. Teman-teman, kalau Mas Aziz akan terus mengupas, kayaknya kurang menarik. Jadi tetap di tempat, jangan kemana-mana. Dan kalau kita lihat dari atau kalau kita mencoba menyimpulkan di pembahasan di part 2 ini, istilahnya perjuangan ya, atau menyebarkan Islam itu setelah Rasulullah juga memberikan contoh bagaimana mendakwahkan Islam itu luar biasa. Generasi penerus orang-orang terdahulu itu luar biasa sekali. Jadi salah satunya tadi misal Ibnu Battuta itu memang dalam rangka untuk kemudian menyampaikan Islam. Jadi tidak hanya jalan-jalan. Tidak hanya jalan-jalan. Dan ini misinya luar biasa. Dan kemudian ketika kaitan dengan khilafah, maka di sana ada seorang pemimpin-pemimpin, ketika bahasanya sudah terkontak, sudah terkonfirmasi dengan Islam, dia ingin kemudian bagaimana meminta para alim ulama untuk membimbing rakyatnya, meminta kan, sampai seperti itu teman-teman. Maka kalau kita kemudian sekarang mengenal Islam ini harga yang luar biasa. Maka kalau ada yang kemudian dia muslim kadang-kadang cuek atau malah kemudian membenci dengan Islamnya sendiri, membuat opini-opini negatif tentang Islam, naudzubillah summa naudzubillah. Maka teman-teman di part 2 sampai di sini dulu. Pastikan jangan kemana-mana, ikuti terus obrolan kita di part-part berikutnya. Gitu aja Mas Aziz. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.